juga pernah berjumpa dengan salah seorang militer. Wah, sekolahnya di dalam dan luar negeri, lalu terserang virus. Ketemunya di masjid, sedang duduk pakai kursi roda gini, duduk, rupanya ininya juga sudah ditahan. Jadi sudah, kalau tidak ditahan ngegeletak gitu. Lalu beliau cerita, saya termasuk prajurit terbaik, saya sekolah latihan di dalam dan luar negeri. Suatu saat saya terkena virus, tangan saya tidak bisa ngangkat, lama-lama kaki saya tidak bisa bergerak, sekarang leher saya juga sudah tidak. Tapi saya bersyukur, dengan begini hilanglah semua kesombongan saya. Saya baru sekarang rajin ke masjid. Dulu ketika saya gagah, tidak ingat kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah memberikan sakit ini. Aduh, sambil cerita sambil mengalir air matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadirin, kali ini kita mengkaji Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Sebentar. Asy-Syafi. Cung yang pernah sakit? Semuanya, Masya Allah. Allah memiliki salah satu nama, yaitu Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Tidak ada orang sakit kecuali dengan izin Allah, tidak ada orang sembuh kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang membuat seseorang sakit kecuali dengan izin Allah sakit. Adapun virus, bakteri, atau segala yang kita anggap sebagai sumber penyakit, bukan sumber, hanya jalan saja. Oh, ini cuaca jelek, jadi gampang sakit. Kalau cuaca menyebabkan sakit, sakit semua. Tapi tidak kan? Oh, ini banyak virus. Ini di sini virus banyak. Virus itu pekerjaannya adalah bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bakteri, virus yang sering dikambing hitamkan, padahal mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak pesan jadi virus, sebagaimana kita tidak pesan jadi manusia. Kalau kita ditaksirkan jadi virus, kita virus ini. Sama, kita juga nyamuk tidak boleh menyalahkan nyamuk demam berdarah. Dia hanya menyampaikan siapa yang ditetapkan sakit, maka nyamuk itu akan jadi jalan dia sakit. Maka jangan dendam kepada nyamuk, ya. Kata nyamuk, apa salahku? Dimatikan boleh, tetapi harus dengan kesadaran ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Ini dalam Sahihain, ya. Jadi hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk beberapa istrinya seraya mengusap dengan tangan kanan beliau dan berdoa, Allahumma rabban nas, wahai Rabb manusia, idhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, washfi wa anta syafi, sembuhkanlah ya Allah, wa anta syafi, karena engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifaan illa syifauka, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan
sedikit pun penyakit. Ini sunnahnya doa itu. 2 kali di sana disebut ya. Pertama kita minta, wahai Tuhannya manusia, idhibil ba'as, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ya Allah. Karena hanya Engkau, wa anta syafi, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Jadi tidak ada dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu mengobati. Kalau dokter bisa menyembuhkan, dokter tidak ada yang sakit dan tidak ada yang mati mungkin dia. Obat tidak bisa menyembuhkan. Makanya kalau nanti sakit, kita sakit ya, yang pertama kita ingat ini adalah izin Allah. Tidak usah nyalahkan siapa-siapa. Tidak usah nyalahkan cuaca, tidak usah nyalahkan virus, karena memang Allah sudah menghendaki kita sakit. Kenapa Allah menghendaki kita sakit? Pasti banyak hikmahnya. Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Apa hikmah sakit? Acungkan tangan. Kira-kira kalau kita ditakdirkan sakit, apa hikmahnya? Boleh ngacung? Ya. Satu, untuk mengingatkan supaya tobat. Karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Jadi boleh jadi kita menyia-nyiakan kesehatan sehingga oleh Allah dibuat sakit. Ada lagi hadiahnya umroh ya. Ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram ya. Diatur aja waktunya, kesananya masing-masing ya. Ya deh. Meningkatkan rasa syukur atas kesehatan. Ya, kita jarang merasa punya pantat, benar? Kecuali pas bisulan. Oh, ternyata ada pantat. Kita jarang merasa punya nikmat kecuali nikmat itu diambil atau ditunda sebentar. Kita banyak yang tidak menyadari gendang telinga itu sesuatu yang berharga kecuali kalau dia mendengung terus. Allah mengingatkan nikmat yang sering kita sia-siakan. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi? Dong. 2 nih yang umroh ya. Mengingatkan bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Maksudnya? Oh iya, sehatnya diambil. Sehat itu milik Allah. Sakit itu kan sehatnya diambil. Bahwa sehat itu milik Allah, jangan dipakai maksiat. Jantung tahu nggak kita lagi berbuat maksiat? Coba kalau jantung jengkel, gue udah capek-capek ngalirin darah, darah mengalir dipakai maksiat. Udah deh gue istirahat. Ini jantungnya dari Tasikmalaya. Benar tuh, bahwa sehat itu milik Allah. Kalau Allah ngambil kesehatan kita, tidak berdaya kita. Ada lagi? Ada 3 yang umroh. Mudah-mudahan 1 bis nih. Ada gini aja mah gampang atuh hadirnya kan. Kenapa ngajak orang umroh pelit? Penggugur dosa kita, benar. Bagai gugurnya daun-daun. Kalau gitu pengen sakit, jangan. Karena belum tentu sabar. Belum tentu ridho. Harus ridho ya bahwa ini tubuh milik Allah dan Allah berbuat yang terbaik. Walaupun dibuat sakit, pasti ini ada hikmahnya. Penggugur dosa, ada yang punya dosa di sini? Banyak. Kalau kurang istighfar, siap-siap ya dikirim penyakit yang bisa merontokkan dosa. Ini ancaman, bukan ancaman, supaya bersegera bertobat. Ya Pak. Kenapa Pak? Alhamdulillah. Ada lagi? Agif bagaimana ini? Ya, boleh saya minum sendiri ya? Maaf. Ya deh.
Pada waktu kita dibuat sakit oleh Allah, harta, gelar, pangkat, jabatan menjadi tidak ternikmati, betul? Kasih sakit gigi aja kurang wibawa deh. Benar? Ambeien menceng atau hadirin. Aduh maaf hadirin ya, saya mohon maaf cerita ini. Suatu saat dulu waktu masih 40 tahunan umur, sekarang sudah mau 57, sempat ikut latihan terjun payung Pak. Aslilah susah ikhlasnya ya. Lebih gede di ujubnya, kan jarang kiai terjun, benar? Cari-cari keridoan Allah waktu itu nggak ketemu tuh. Yang terasa tuh, wah ini pengalaman keren. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada teman-teman dari Kopassus yang memfasilitasi ikut latihan terjun payung free fall, yang loncat dari 10.000 feet itu ya, melayang. Pendaratan pertama bagus, kedua bagus. Kenapa bagus? Ini rahasia tapi ya, kan sama-sama tentara tuh. Tentara, ada yang ke sungai, ada yang ke sana. Saya enggak, saya tepat aja terus. Semua kagum. Bagaimana ini? Baru juga terjun kok tepat begini. Sebetulnya rahasianya saya bawa handy talkie hadirin di sini ya. Satu dipegang pelatih di bawah, satu disimpan di sini. Tarik kanan, tarik kiri. Ujub aja hadirin ya. Lihat yang nyungsep di sana, sing seueur zikir. Tapi Allah Maha tahu isi hati ya. Suatu saat ini entah penerjunan yang keberapa gitu ya, sudah bagus gitu, udah wah ini rumput nih, udah daerah ngepas lah. Tarik, angin tuh hadirin, Allah yang menghembuskan. Dari yang tadinya mau mendarat di rumput jadi pindah ke aspal. Beda kan ya, serodot aja, serot begitu. Tapi kan siap demi keren ya, celana aja yang robek. Hari berganti hari, satu aja sakitnya tuh, tulang ekor. Rupanya ada bengkok dikit. Aduh, Masya Allah. Itu nggak bisa diapain Pak. Diurut juga nggak mungkin di sana. Dispalak pakai semen repot hadirin yang udah dibawa ke Cina, dibawa ke Singapura, tetap aja judulnya harus sabar. Naik diongkosin kelas bisnis, gini aja deh. Tidur nggak bisa, sebelah sakit karena miring terus Pak. Aduh, Masya Allah. Cuman sedikit tulang ekor dibengkokin, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Aduh ya Allah, hanya bisa tobat. Nggak ada gaya tuh Pak. Dari kelas bisnis juga begini Pak, dan nyeri itu hadirin. Itu kalau Allah mau mengambil bener deh. Sekarang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, keren, diare. Udah nggak ada wibawa hadirin. Benar? Nah, pasti di WC Pak, nggak mau ditenang sambil tinju pakai pampers. Lemah. Jadi memang Allah memberikan sakit sebagai tanda kekuasaannya bahwa kita itu lemah. Betul? Juga pernah berjumpa dengan salah seorang militer. Wah, sekolahnya di dalam dan luar negeri, lalu terserang virus. Ketemunya di masjid, sedang duduk pakai kursi roda gini, duduk. Rupanya ininya juga sudah ditahan. Jadi sudah, kalau tidak ditahan ngegeletak gitu. Lalu beliau cerita, saya termasuk prajurit terbaik. Saya sekolah latihan di dalam dan luar negeri. Suatu saat saya terkena virus. Tangan saya tidak bisa ngangkat. Lama-lama kaki saya tidak bisa bergerak. Sekarang leher saya juga sudah tidak. Tapi saya bersyukur, dengan begini hilanglah semua kesombongan saya. Saya baru sekarang rajin ke masjid. Dulu ketika saya gagah,
tidak ingat kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah memberikan sakit ini. Aduh, sambil cerita sambil mengalir air matanya. Tuh begitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau membuat sakit. Salah seorang santri kita jago berkuda, semoga Allah menyayangi beliau. Saya juga sayang kepada santri ini. Terlatih, kuda galak bisa jinak, pelatih. Sedang trekking berkuda, nah, kuda dia nyundul kuda yang depan. Kuda yang depan tidak terima. Disepak aja tuh kuda yang belakang, kenanya tulang kering penunggangnya patah aja. Sudah cukup satu sepakan itu. Betapa tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, Allah berkuasa penuh atas diri kita. Hati-hati nih, yang punya mata dipakai maksiat terus. Halo, lihat nggak waktu saudara lihat video yang ngaco itu? Halo, tahu nggak lirikan mata? Mata punya siapa? Gampang nggak diambil matanya? Oh, aduh, malah ekperemen. Suatu saat dulu duduk di mihrab ini, di mihrab masjid lama, ada santri yang berkata, doakan saya. Kenapa? Ini saya tai kupingnya keras sampai nggak bisa dengar. 2 kali dibor, doakanlah. Kan lucu hadirin, tai kuping keras. Iya, saya ketawa lucu, tapi hati kecil. Orang menderita, kamu ketawa lagi enggak? Dan dia tuh udah telinganya ini, terus kakinya kesleo, jadi menderita pisan. Saya bagian ngetawain telinganya waktu itu, astagfirullah. Nah, ada yang lain ngetawain kakinya. Itu besok paginya deh, seumur-umur saya sudah di sini, baru kita berenang yuk di Karang Setra. Ngapain? Ayo berenang. Berenang tuh pada subuh. Selesai berenang, dung dung dung. 2 ini mengeras seperti dia. Adzan gak enak, ngimamin gak enak, ceramah gak stereo hadirin. Aduh, dibor. Maafin, Allah tahu saya ngetawain orang yang sakit. Itu mah jarang-jarang berenang, ujuk-ujuk berenang hadirin. Jangan suka ngetawain orang sakit. Gampang bagi Allah mindahin sakitnya ke kita. Tegang lagi, aduh. Ini mau ketawa-ketawa tegang, ketawa-ketawa tegang. Kalau ada yang sakit jangan dianggap remeh, karena mudah membuat kita sakit seperti dia. Kalau teman-teman jadi dokter, jadi perawat, jangan sampai meremehkan penderitaan orang yang sakit. Dan tidak sulit bagi Allah merubah dokter atau perawat yang berbaring jadi pasien, benar? Sing empati hadirin, orang sakit itu Allah yang menakdirkan. Boleh jadi untuk menggugurkan dosanya, boleh jadi untuk mengangkat derajatnya. Orang ini dosanya sedikit, dia orang soleh, tapi kenapa sakit juga? Boleh jadi Allah akan menambah pahalanya, sehingga kesabarannya itu membuat kedudukannya jauh lebih tinggi dengan sakitnya itu. Husnuzon.